Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak masih tetap semangat nggak nih belajarnya? Harus tetap semangat biar hasil ujiannya maksimal. Oke, jadi ini Bu Guru buat videonya jam 22.44. Jadi kalau suaranya Bu Guru agak-agak mengantuk, harap maklum ya. Tapi kalian jangan ngantuk, ini Bu Guru masih semangat kok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika, materi kalian di bab terakhir. Yang akan kita pelajari itu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang ukuran pemusatan data, yaitu ada min, median, dan modus. Nah, kita langsung saja ya ke soalnya, nanti rumusnya akan dilihat di soal langsung. Jadi nih, kalau misalkan kalian dikasih tabel seperti ini, kok tabel sih, ini namanya apa, diagram batang ya, astaga. Maklum guys, ini udah jam 22.45. Tentukan min, median, dan modus. Nah, min itu sendiri artinya rata-rata ya, Nana. Jadi rata-rata itu rumusnya, ada masih inget nggak apa rumusnya rata-rata? Ya, jadi rata-rata itu sama dengan, apa waktu itu Bu Guru ajarin, ayo, ada masih ingat? Jadi ini simbol rata-rata ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kalau datanya tunggal, itu kan kita ngerjainnya langsung aja kita jumlahin tuh. X1 tambah X2 sampai dengan data ke N dibagi dengan N, berarti kan. Nah, kalau datanya berfrekuensi, ini namanya data berfrekuensi, maka rumusnya itu kan kita tulisnya X1 F1 ditambah X2 kali F2 dan seterusnya sampai dengan Xn kali Fn dibagi dengan F1 tambah F2 dan seterusnya sampai dengan tambah Fn berarti. Nah, atau ini bisa juga kita tulis dalam bentuk notasi sigma ya. Nah, tapi biar nggak berlibet, kita langsung aja nih lihat soalnya. Tentukan min, median, modus dari diagram di atas. Nah, ini kita bisa tulis 5 itu banyaknya ada 4. Kita buat tabel aja ya biar lebih bagus. Jadi ini nilainya, ini frekuensinya 1, 2, 3. Nilainya itu kan 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk frekuensinya 5 itu 4, 6 frekuensinya 10, 7 frekuensinya yang ini 3, 8 frekuensinya 8, 9 frekuensinya 5. Nah, maksudnya XI kali FI itu apa? Ini atau X1 kali F1 itu apa? Ini berarti ini nilai ini kita misalkan XI, ini FI, berarti nah ini XI kali FI nya yang ini berarti kan 5 kali 4 tinggal ditulis 20, 6 kali 10 60, 7 kali 3 21. Biar semangat nih. 21, 8 kali 8 64, 9 kali 5 45. Nah, ini kan kita jumlahin semuanya. Berarti ini kita jumlahin 20 tambah 60. Berarti rata-ratanya kalian bisa tulis 20 tambah 60 tambah 21 tambah 64 tambah 45 dibagi dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Berarti dibagi dengan 4 tambah 10 tambah 3 tambah 8 tambah 5. Nah, ini jumlahnya sama dengan berapa? 30 ya. Coba dihitung, 4 tambah 10 kan 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 8, 25 tambah 5, 30. Berarti kan banyak datanya ini 30. Nah, ini kita jumlahin 20 tambah 60 tambah 21 tambah 64 tambah 45. Itu hasilnya 210. Dibagi 30. Jadi rata-ratanya sama dengan 7. Nanti kalian cek ulang lagi hitungannya Bu Guru ini udah benar atau enggak ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 7. Nah, sekarang median. Median itu merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Nilai, oke, Bu Guru kasih pembatas nih. Median. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan.
Nah, ini sebetulnya udah berurutan nih 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan udah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya apa. Karena di sini banyak datanya 30, berarti kan itu berarti datanya genap. Untuk data genap, rumus median itu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah, n-nya kan tadi 30, berarti data ke 30 dibagi 2 tambah data ke 30 bagi 2 ditambah 1 per 2. Nah, ini enggak usah fokus ke sini dulu. Fokus dulu sini, guys. Nah, berarti ini kan artinya data 30 bagi 2, berarti data ke 15 ditambah data ke 16 bagi 2. Nah, gimana cara kita menentukan data ke-15 dan ke-16-nya? Nah, di sini kita cek nih. Ini kita tentukan frekuensi kumulatifnya ya. Nilai 5 ini frekuensinya 4. Berarti kalau kita tulis kan berarti 5, 5, 5, 5 kayak gitu ya. 6-nya ada 10, 6, 6, 6. Nah, kalau kita tulis seperti itu kan ribet ya. Jadi ini kita bisa tulis, jadi 5 ini menempati data pertama sampai data keempat. Nah, berarti data selanjutnya 6 itu berarti menempati data kelima, ya enggak? Nah, data kelima sampai 4 tambah 10, 14. Setelah 14 kan 15. Berarti 7 itu menempati data ke-15 sampai 14 tambah 3, 17. Setelah 17, 18. Berarti 8 itu menempati data ke-18 sampai 17 tambah 18 itu kan 25. Data ke-25 yang ini berarti data ke-26, 25 tambah 5, 30 sampai data ke-30. Seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, tadi detak medianya itu kan di data ke-15 ditambah data ke-16. Data ke-15 dan 16 itu berarti yang ini. Nilainya 7. Berarti kita bisa tulis di sini medianya sama dengan 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 14 bagi 2. Hasilnya sama dengan 7. Jadi mediannya ketemu 7. Tadi rata-ratanya 7. Nah, sekarang kita cek modusnya nilainya berapa. Modus itu apa? Ada masih ingat nggak? Ya, jadi modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Di sini data yang paling sering muncul itu nilai sama dengan 6. Frekuensinya 10. Berarti modusnya sama dengan 6. Oke, paham? Paham ya? Nah, untuk latihan, silakan kalian coba soal berikut yang ini. Kalau di soal ini kan pertanyaannya median aja, tapi kalian coba cari juga min sama modusnya ya, biar kalian lebih pintar. Oke, silakan kalau udah ketemu ditulis jawabannya di kolom komentar. Nanti yang paling cepat kita kasih nilai yang tambahan dah buat kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata adalah, berarti kita harus cari dulu rata-ratanya. Tadi gimana cara nyari rata-rata? Masih ingat nggak? Iya, berarti kan ini kita kalikan ya. 4 kali 3, atau ini tadi kan XI, ini FI gitu loh. Yang kayak contoh tadi, ini kan dikali 4 kali 3, 12. Tulis di sini, 5 kali 8, 40, 6 kali 10, 60, 7 kali 11, 77, 8 kali 6, 48, 9 kali 2, 8, 18. Nah, kalau udah ini tinggal dijumlahkan. Nanti ini kalau kalian cari hasil penjumlahannya sama dengan 255. Yang ini total frekuensinya sama dengan 40. Jadi rata-ratanya sama dengan 255 dibagi 40. Sama dengan 6,375. Nah, pertanyaannya kan yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata. Berarti di atas 6,375. Berarti mulai dari 7, 8, dan 9. Di sini yang dapat 7, 8, dan 9 itu jumlah siswanya ada 11 tambah 6 tambah 2. Jadi 19 orang. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham dong ya? Mudah banget nih. Ya, intinya latihan yang banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Nah, pertanyaan selanjutnya ini rata-rata nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas A adalah 75, rata-rata nilai ulangan matematika dari 30 siswa kelas B adalah 85. Jika nilai kedua kelas tersebut digabung, berapakah rata-rata gabungannya? Nah, berarti ini udah masuk ke rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu rumusnya kan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Nah, karena ini ada 2 kelas, berarti ini rumusnya kalau ada 3 kelas ya tinggal ditambahin X3 kali N3 ditambah per N1 tambah N2 tambah N3 gitu maksudnya. Nah, ini kita misalkan X1, N1, X2, N2-nya. Rata-rata yang pertama berarti 75 dengan jumlah siswa 20. Rata-rata yang kedua itu 85 dengan jumlah siswanya 30. Nah, ini tinggal disubstitusikan terus angka-angka yang udah diketahui ini. Nah, berarti X1-nya kan 75 kali 20 ditambah 85 kali 30 dibagi 20 tambah 30. Sehingga kita peroleh hasilnya 75 kali 20 itu 1500 ditambah 2550 dibagi 50. Nah, ini kalau kalian jumlahkan hasilnya 4050 bagi 50. Nah, coret 405 bagi 5 itu hasilnya 81. Jadi rata-rata gabungannya adalah 81. Nah, silakan kalian cari soal-soal sejenis lagi buat latihan. Oke, nah tadi juga Bu Guru udah kirim latihan buat kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, gimana? Paham nggak untuk ukuran pemusatan data? Kalau sudah, kita lanjut ke ukuran penyebaran data ya. Nah, ini soalnya untuk ukuran penyebaran data. Nah, ini kita bahas. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita bahas di kelas, tapi kita ulangi lagi biar kalian lebih paham lagi. Oke, jadi untuk ukuran penyebaran data ini kita akan belajar tentang jangkauan data, kuartil, sama jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Nah, jadi dari soal ini kita akan menentukan jangkauan datanya terlebih dahulu. Berarti untuk jangkauan data, ada yang masih ingat rumus jangkauan data? Apa? Iya, betul sekali. Ini Bu Guru ngomong sendiri, jawab sendiri sebenarnya, tapi nganggap kalian ada di depannya Ibu. Semoga juga dengan di video ini kalian merasakan kehadiran Bu Guru di tengah-tengah kalian ya ketika belajar. Jadi jangkauan data itu X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, di sini hasil pengukuran berat badan dari 10 orang siswa. Pertama kita lihat dulu nih data terkecilnya atau data terbesarnya berapa di sini. Iya, data yang paling besar kan 50. Berarti jangkauannya 50 dikurangi data minimumnya 38. Berarti 50 kurangi 38 sama dengan 12. Jadi jangkauan datanya 12 seperti itu. Nah, terus gimana untuk kuartil? Nah, kuartil itu Oke, Bu Guru jelasin aja deh. Sebenarnya mau langsung aja, tapi Bu Guru jelasin sedikit. Jadi, tadi kan ada median tuh. Sebelumnya tadi di ukuran pemusatan data, ada median nih. Nah, kita anggap ini sekumpulan data. Jadi, kalau median itu nilai tengah-tengah nih. Kita anggap ini tengah-tengahnya. Jadi, datanya kita bagi sama-sama 50%. Itu namanya, di sini kita sebut dengan median atau nilai tengah. Nah, untuk datanya genap, tadi udah dikasih tahu rumusnya. Untuk datanya ganjil, langsung aja letak datanya berarti N plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk data ganjil untuk median. Nah, untuk data genap, tadi kayak yang udah sebelumnya. Yang ini, mana dia? Nah, ini, aduh salah lagi. Ya, ini ya rumusnya untuk data yang genap. Oke, nah kita balik lagi ke sini guys. Nah, ini median itu datanya kita sama-sama bagi 50%. Tapi kalau untuk kuartil, kita anggap aja ini sekumpulan data. Jadi kuartil itu
datanya kita bagi jadi 4 bagian sama besar. Jadi di sini 25%, sini juga 25%, ini 25%, ini juga 25%. Jadi dibagi sama-sama 25%. Nah, inilah yang kita sebut dengan kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Atau kuartil 1 itu istilah lainnya kuartil bawah. Yang ini kuartil atas. Q3 itu kuartil atas. Nah, Q2 itu sendiri nilainya sama dengan median. Jadi kalau mau nyari Q2 itu sama aja sebenarnya kita nyari mediannya, seperti itu. Oke, paham? Paham ya guys? Oke, lanjut sekarang kita ke soal yang tadi. Kita balik lagi ke soal tadi ya. Nah, ini misalkan kalian diminta menentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3. Oke, untuk jangkauan data ini udah paham ya, Bu Guru hapus ya, jangkauan data. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, kita urutkan dulu datanya nih. Misalkan kalian ditanya ini kuartil 1, 2, 3 nya berapa. Jadi kita urutkan dulu pertama datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, urutan datanya dari yang terkecil itu berapa dulu anak-anak? 38. Oke, pinter. Terus 40. Terus 42. 44. 45. 46. 47. 48, 49, dan 50. Nah, jadi ini datanya ada 10. Nah, untuk Q1 itu sendiri cara kita mencari nilainya, guru pakai X ya. X itu menunjukkan data ke berapa ya. Data ke rumusnya secara umum itu kuartil QI itu sama dengan X N plus 1 dibagi 4 dikali dengan I. I itu sendiri 1, 2, dan 3. Jadi kan tadi ada kuartil 1, 2, dan 3. Kalau kuartil 1 berarti I-nya ganti 1. Berarti sini N plus 1 per 4 dikali 1. Nah, karena kuartil 1 kan. Sama dengan X. N-nya tadi 10. Ini banyak datanya 10. Berarti sini tulis 10. Tambah 1 bagi 4 kali 1 kan tetap ini, jadi kita tetapin aja ini, nggak usah kita tulis kali 1. 10 tambah 1 itu hasilnya 11 ya. Jadi X 11 dibagi 4. Oke guys, mau minum dulu nih. X 11 per 4 ini kita jadikan pecahan campuran nih. 11 per 4 nya sama dengan data ke berapa? 11 per 4 itu kan 2, 3 per 4 ya. Betul ya. Jadi kita jadikan pecahan campuran 4 kali 2 8 tambah 3 11 per 4. Jadi data kedua di 2 3 per 4. Nah, inilah yang kalian perhatikan sekarang nih. Cara menentukan kuartilnya. Nah, kita tulis nilai kuartilnya itu berarti nilai kuartil satunya. Aduh, kok gak bisa nulis. Nilai Q1 itu sama dengan X2 kalian tulis X2 ditambah ini pecahannya 3 per 4 dikali dengan X3 dikurangi X2. Dilihat sini, kalau sini X2 berarti X3 kurangi X2. Kalau sini X3 berarti X4 kurangi X3 gitu guys. Paham? Paham ya? Ini tadi 3 per 4. Aduh, kok hapus. Oke, ini Bu Guru tulis dulu. 2 3 per 4 ya. Nah, kita lihat sekarang data keduanya di sini berapa? 40. Berarti sini tulis 40 ditambah 3 per 4 kali X3-nya 42 dikurangi 40 sama dengan 40 ditambah 3 per 4. 42 dikurangi 40 itu kan sama dengan 2. Nah, kalau udah sampai sini, ini kan hasilnya 40 tambah ini dibagi 4 bagi 2, sini kan 2. 3 per 2 itu 1,5. Nah, baru dijumlahin jadi 41,5. Jadi nilai kuartil satunya itu 41,5. Gimana? Paham? Paham ya? Nah, sekarang gimana untuk menentukan kuartil kedua? Nah, sama juga caranya anak-anak. Oke, aku udah tulis sebelah sini. Berarti Q2 itu sama dengan data ke N plus 1 per 4 dikali 2 berarti kan?
Tadi datanya ada 10. Jadi 10 tambah 1 bagi 4 kali 2. Nah, ini dibagi, berarti kan sini 2. Jadi ini data ke 11 per 2. Jadikan pecahan campuran 11 per 2-nya jadi 5, 1 per 2. Ya, jadi 51 per 2. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan artinya berarti data ke-5 ditambah pecahannya 1 per 2 dikali dengan data ke-6 dikurangi data ke-5. Data ke-5-nya berapa? Kita cek tadi. Data ke-5-nya aneh kok hilang. Oh, ini dia. Data ke-5-nya 45. Oke, kita tulis 45 ditambah 1 per 2. Data ke-6-nya itu 46 dikurangi 45 sama dengan 45 ditambah 1 per 2 kali 1. Nah, 1 per 2 kali 1 kan artinya 1 per 2 tetap. Nah, 1 per 2 jadikan pecahan desimal jadi 0,5. Jadi hasilnya 45,5. Seperti itu. Ngerti ya? Oke, paham ya untuk menentukan kuartil 2. Nah, atau caranya kalian juga bisa gunakan rumus median ya. Hasilnya akan sama saja. Oke, yang terakhir kita cari kuartil 3. Berarti kuartil 3 sama dengan data ke N plus 1 per 4 dikali 3. Jadi data ke 10 tambah 1 per 4 kali 3. Berarti data ke 11 per 4 kali 3. Itu kan artinya data ke 33 per 4. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran. Nah, jadi 33 bagi 4 itu kan 8, 1 per 4. Ya. Nah, jadi kalau sudah dapat pecahan campurannya, kita tulis nih, X8 berarti yang dicari. X8 ditambah, ini nilai kuartilnya ya, ditambah 1/4, data ke-9 dikurangi dengan data ke-8. Data ke-8-nya nilainya berapa tadi? Ya, 48 ya. Ditambah 1/4. Data ke-9-nya 49 dikurangi 48. Jadi 48 ditambah 1/4 dikali 49 kurangi 48 kan 1. 48 tambah 1/4 kali 1 itu 1/4. Kita jadikan pecahan desimal jadi 0,25. Jadi ini hasilnya 48,25. Nah, ketemulah nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya. Paham? Bisa? Bisa nggak nih nentuin kuartil 1, 2, 3? Kalau masih belum paham, diulangi lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Ya, silakan kalian coba dengarkan ulang videonya pelan-pelan gitu sampai kalian benar-benar bisa menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Nah, ini Bu Guru rangkum. Jadi tadi kita ketemu kuartil 1-nya itu sama dengan 41,5. Kuartil 2-nya sama dengan 45,5 dan kuartil 3-nya sama dengan 48,25. Bacanya 48,25 ya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari itu ada namanya jangkauan antar kuartil. Nah, ini ada di soal nanti nih. Pokoknya kuartil 1, 2, 3 jangkauan antar kuartil itu ada di soal. Jangkauan antar kuartil itu sendiri rumusnya sama dengan kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Berarti di sini kuartil 3-nya kan 48,25 dikurangi 41,5. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini kita kurangin. 48,25 dikurangi 41,5. Jadi kalau ngurangin pecahan desimal itu harus lurus komanya ya. Nah, 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 5 nggak bisa, jadi pinjam sini. 12 kurangi 5, 7. 7 kurangi 1, 6. Jadi nilai jangkauan antar kuartilnya itu 6,75. Seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, jadi nanti satu soal, satu data itu untuk menjawab Q1, Q2, Q3 jangkauan antar kuartil. Dan yang terakhir itu ada namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu
setengah dari nilai jangkauan antar kuartilnya. Jadi setengah dari H. Jadi setengah tadi hanya ketemu 6,75. Nah, ini kita bagi 2. Jadi 6,75 bagi 2. Ini 3 kali 2, 6. 7 bagi 2, 3 kali 2, 6. 15 bagi 2, 7. 7 kali 2, 14. Nah, jadi hasilnya 3,375. Gitu ya. Nah, ini simpangan kuartil ya. Paham? Paham ya? Ya, ini udah panjang lebar dijelasin ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran datanya. Oke, semoga paham. Kalau belum paham ya kamu tanya, bisa nanya-nanya di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya anak-anak. Nah, ini Bu Guru udah siapkan untuk latihan kalian. Silakan kalian bisa jawab nih. Nah, ini nilai Q2 atau median dari data tersebut adalah, ingat, untuk menentukan median itu kita harus tahu dulu nih datanya apakah ganjil atau genap. Kita cek sekarang ini. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8, 16 tambah 6, 22. Datanya genap berarti ya. Kalau datanya genap, apa tadi rumusnya? Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ya, apakah 70, 80, 85, atau 90? Oke. Atau kalian juga bisa jawab soal yang ini nih. Nah, sama juga, tentukan nilai kuartil 2-nya. Oh, atau ini kalian latihan, ini kita jawab bareng ya. Berarti ini xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, tadi kan datanya 22, berarti 22 bagi 2 ditambah 22 bagi 2 tambah 1 bagi 2. Artinya data ke-11 tambah data ke-12 dibagi 2. Nah, tadi gimana Tana menentukan datanya ke berapa? Apakah ke-11, ke-12? Nah, dicek ini loh, banyak siswanya. Berarti ini kan data ke-1 sampai 3. Ini data ke-4 sampai 8. Ini data ke-9 sampai 16. Ini data ke-17 sampai 22. Ini dicek nih. Tinggal dijumlahin. Jadi data ke-11 itu posisinya di sini. 9 sampai 16, berarti kan 11 di sini, 12 juga di situ. Jadi 80 tambah 80 bagi 2, hasilnya 80 gitu ya. Nah, silakan kalian latihan, tentukan nilai kuartil 2 atau mediannya di sini ya. Nah, atau mau gunakan cara mencari kuartil kayak gini juga bisa, hasilnya akan sama saja. Karena nilai kuartil sama median itu maksudnya sama ya. Hasilnya sama. Oh, ketutup guys. Oke, lanjut soal terakhir nih. Nah, diberikan data terurut dari terkecil sampai berikut. Terkecil sebagai berikut ya. Ini datanya. Jika jangkauan dari data adalah 24. Jadi kalau jangkauan data 24, tadi rumus jangkauan itu apa anak-anak? Ingat ya, X maksimum dikurangi X minimum. Oh my god, ini udah jam 23.12 guys. X maksimumnya berarti yang ini kan udah terurut ya. Jadi 4x dikurangi 5 dikurangi data minimumnya 2x dikurangi 3. Jangkauannya nilainya 24, tulis 24. Jadi 4x min 5 dikurangi 2x min ketemu min plus 3 kayak gitu ya. Nah, yang sama-sama variabel kita jumlahkan. 4x min 2x. 2x min 5 tambah 3 negatif 2, ini hasilnya 24. 2-nya pindah ke sini. 24 tambah 2 sama dengan 2x. Jadi 26 sama dengan 2x. X sama dengan 26 bagi 2. Hasilnya 13 ya. 26 bagi 2, 13. Jadi nilai x-nya 13. Itu kalau kalian ditanya nilai x. Kalau ditanya mediannya nanti berapa ya, tinggal ditentukan sini. Ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan letak mediannya di sini. Ya, X tambah 12 berarti 13 tambah 12 itu 25 di sini. Jadi mediannya sama dengan 22 tambah 25 bagi 2. 22 tambah 25 47 bagi 2. Nah, tinggal dibagi. Jadi hasilnya 23,5. Itu kalau kalian ditanya mediannya.
Kalau ditanya rata-ratanya, tinggal balikin lagi sini X-nya tadi ketemunya berapa, setelah itu cari rata-ratanya. Gitu guys. Oke, sekian materi statistikanya. Semoga kalian paham. Semoga kalian paham dan bisa jawab soal ujian dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ditonton ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe juga biar Bu Guru makin semangat buatin kalian video. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.